Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bab 4 persamaan garis lurus. Pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada submateri yang pertama, yaitu tentang grafik persamaan garis lurus. Jangan lupa apa yang dijelaskan Ibu kali ini dicatat di buku catatan kalian ya, dan dipahami baik-baik. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu berfokus pada KD 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini, setelah anak-anak mempelajarinya, anak-anak diharapkan mengetahui dan memahami persamaan garis lurus. Yang kedua, anak-anak mampu menggambar grafik persamaan garis lurus. Yang ketiga, anak-anak dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan grafik persamaan garis lurus. Coba kalian amati beberapa garis lurus pada koordinat kartesius yang ada di bawah ini. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Berdasarkan keempat gambar di atas, ada pertanyaan, apa syarat suatu persamaan grafik berupa garis lurus? Oke anak-anak, kita lihat pada gambar 1 ini ada persamaan Y sama dengan 2X. Ini adalah persamaannya, persamaan garis pada gambar 1. Syaratnya adalah pada persamaan garis ini terdapat variabel. Variabelnya yaitu Y dan X. Coba kalian amati. Pangkat pada variabel ini adalah berpangkat 1. Itulah yang akan menghasilkan garis lurus. Jadi syaratnya adalah variabelnya berpangkat 1. Begitu juga yang terjadi pada gambar 2. Variabelnya berpangkat 1. Pada gambar 3, variabelnya pun juga berpangkat 1. Y sama dengan 4X negatif 5, gambar 4 juga sama. Lalu, pertanyaan yang kedua, apakah ada persamaan garis lurus yang memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di satu titik? Jika kita amati pada gambar 1 sampai 4 yang memotong pada satu titik, sumbu X dan sumbu Y adalah gambar 1 dan gambar 2. Coba kalian amati. Garis ini memotong di sumbu X dan sumbu Y ini pada titik pusat, yaitu 0,0. Hanya pada satu titik. Sedangkan pada gambar 2 juga memotong di satu titik, yaitu di 0,0. Jadi jawabannya adalah ada, yaitu pada persamaan gambar 1 dan 2, garis memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik, yaitu pada titik pusat. Kenapa, Bu? Gambar 3 dan gambar 4 tidak memotong di satu titik? Coba kalian amati. Pada gambar 3 ini memotong di sini. Ini memotong sumbu Y di negatif 5 ini. Lalu kita lanjutkan lagi, memotong di sumbu Y di sebelah sini. Lah ini artinya memotong X dan Y di dua titik. Pada gambar 4 juga sama, memotong di titik 2 ini pada sumbu Y, pada sumbu X 2,0 dan memotong di sumbu Y di 0,6. Jadi ada dua titik. Sedangkan yang diinginkan atau yang ditanyakan adalah satu titik. Jadi pada gambar 1 dan 2. Lalu ada informasi lagi yang Ibu berikan. Coba kalian amati pada gambar Y. Pada gambar 1 ada Y sama dengan 2X. Ini X-nya bernilai positif, maka kemiringannya, garis kemiringannya itu miring ke kiri. Jika Y sama dengan negatif 3X, negatif, maka garisnya miring ke kiri. Begitu juga dengan gambar 3, karena bernilai positif, maka miring ke kanan garisnya,
dan ini bernilai negatif, maka garisnya miring ke kiri. Oke, persamaan yang menghasilkan garis lurus itu adalah variabelnya berpangkat 1. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Jika persamaannya positif, maka garisnya miring ke kanan, dan jika persamaannya negatif, maka miring ke kiri garisnya. Oke, ada contoh soal. Perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuntansi ini disebut depresiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama. Menyusut artinya menurun. Setiap tahunnya sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. Artinya harga itu semakin bertambah tahunnya, maka harganya semakin turun. Maksudnya seperti itu. CV Torik Megajaya membeli sebuah truk baru dengan harga 360 juta. Harga truk awal itu adalah 360 juta. Harga truk akan mengalami penyusutan, akan mengalami penurunan harga 12 juta per tahun. Jadi setiap tahunnya akan turun harganya sebesar 12 juta. Persamaan penyusutan sebagai berikut, Y sama dengan 360 juta diambil 12 juta X. Dengan Y-nya adalah menyatakan harga truk dan X-nya adalah usia truk dalam tahun. Pertanyaannya A. Tentukan titik potong garis dengan sumbu X, mencari titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu menggambar grafik persamaannya. Yang B menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X dalam masalah ini. Artinya apa sih titik potong pada sumbu X itu? Lalu C menunjukkan apakah sih titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. Oke, informasi yang penting pada soal di atas itu yang perlu kita garis bawahi adalah persamaan ini. Y sama dengan 360 juta diambil 12 juta X. Dengan Y-nya adalah harga truk dan X-nya adalah usia truk. Oke. Berikutnya, jadi yang diketahui persamaannya tadi Y sama dengan 360 juta diambil 12 juta X, di mana Y-nya harga truk, X-nya adalah usia truk. Coba kita jawab yang pertanyaan A dulu. Tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita gambar. Jadi langkah pertama, kita mencari titik potong sumbu X. Jika mencari titik potong sumbu X itu artinya Y-nya sama dengan 0. Ingat-ingat ya, jika mencari titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita tulis persamaannya dulu. Lalu, Y-nya kita ganti angka 0. Y-nya ini kita ganti angka 0. Jadi 0 sama dengan 360 juta diambil 12 juta X. Lalu negatif 12 juta X ini letaknya berada di sebelah kiri. Itu kita letakkan di sebelah. Mohon maaf, negatif 12 juta X ini letaknya di kanannya sama dengan. Nah, negatif 12 juta X ini akan kita letakkan di sebelah kiri, maka bernilai positif jadinya. 12 juta X sama dengan 360 juta. Ini tetap, karena tempatnya masih sama. Di sebelah kanannya sama dengan. Berikutnya, X sama dengan 360 juta dibagi 12 juta. Caranya adalah jika kalian belum paham, kalian bisa menggunakan cara segitiga ajaib. Ini adalah per atau bagi mewakili pembagian, dan ini adalah mewakili perkalian. 12 juta X itu artinya 12 juta kali X. Jadi ini 12 dikali X. Lalu yang kosong kita isi 360. Jika ingin mencari X, X-nya kita tutup, maka 360 juta dibagi 12 juta. Hasilnya adalah 30. Jadi titik potongnya adalah, kalau kita menulis titik potong anak-anak,
titik potong koordinat itu urutannya selalu X, Y. Jadi X dulu, baru koma Y. Karena X-nya ini ketemu 30, maka X-nya ini 30, Y-nya 0. Jadi kita tulis 0. Jadi titik koordinatnya adalah 30,0. Paham ya? Yang kedua, yaitu kita mencari titik potong sumbu Y. Jika mencari titik potong sumbu Y, diingat-ingat, berarti X-nya sama dengan 0. Tadi mencari titik potong X, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau ini mencari titik potong Y, jadi X-nya yang disama dengan 0. Kita tulis persamaannya, lalu X-nya kita ganti angka 0. Artinya, Y sama dengan 360 juta diambil 12 juta kali 0. Maka, Y sama dengan 360 juta diambil 0. 12 juta kali 0 adalah 0. Maka Y sama dengan 360 juta. Maka titik potongnya adalah X, Y. Nah, X-nya itu 0. Nih. Lalu Y-nya adalah 360 juta, maka 0,360 juta. Kita sudah menemukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sekarang akan kita gambar dengan cara kalian buat garis vertikal ini adalah sumbu Y dan garis horizontal ini adalah sumbu X. X-nya mewakili usia truk dan Y-nya mewakili harga truk. Lebih mudahnya, kalian menggambarnya pada buku kotak kecil-kecil. Setelah itu, kita memberikan angka 0, titik potong di sini, lalu 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yang titik pada sumbu Y itu 60 juta, 160 juta, sampai 360 juta. Lalu pada titik potong ini kita letakkan di koordinat kartesius. Ini dikatakan titik koordinat kartesius atau bidang kartesius anak-anak. Nah, ini ada titik potong 30,0. Kita beri titik perpotongan antara 30,0. X-nya di sini 30 dan 0-nya di sini. Maka perpotongan di sinilah yang akan kita beri titik. Kita beri titik. Lalu yang kedua yaitu 0,360 juta, yaitu letaknya di X-nya 0, Y-nya, berarti kita atas, Y-nya di sini. 360 juta, berarti titik potongnya di sini. Kita beri titik. Nah, lalu kedua titik ini kita tarik garis. Jadi, titik sini kita tarik garis menuju ke sini. Nah, inilah persamaan, garis inilah persamaan dari Y sama dengan 360 juta diambil 12 juta X. Inilah persamaan garisnya. Oke, kita lanjut yang pertanyaan B. Menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X pada masalah ini. Nah, titik potong pada sumbu X kan ini. Titik potongnya adalah 30,0. Artinya apa ya? X ini tadi kita mewakili tahun, sedangkan Y ini mewakili harga truk. Jadi pada usia 30 tahun, harga truknya adalah 0. Jadi tidak laku, ibaratnya gitu. Jadi menunjukkan bahwa pada usia 30 tahun, itu harga truknya 0. Lalu yang C, menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y yang mana? Yang ini. 0,360 juta. Oke, X selalu X, Y. X-nya mewakili usia truk dan Y-nya mewakili harga truk. Menunjukkan apakah sih? Jadi pada usia 0 tahun, saat membeli umurnya belum sampai setahun, masih 0 tahun, itu harganya 360 juta. Itu artinya.
Jadi menunjukkan bahwa pada usia 0 tahun truk itu harganya 360 juta. Coba kita cari titik yang lain. Misalnya titik ini. Titik ini X-nya angkanya 15. 15, Y-nya adalah 160 juta. Artinya pada usia 15 tahun mobil itu jadi harga yang dijual, jika dijual truknya, maka harganya 160 juta. Pada usia 15 tahun, jika truknya dijual akan berlaku atau seharga 160 juta. Gitu anak-anak. Paham ya cara membacanya? Jadi, jika kalian ingin menggambar grafik garis persamaan garis lurus, itu adalah persamaannya dulu kalian tulis, lalu kalian cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jika memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jika memotong sumbu Y, Y-nya yang sama dengan 0. Jika sudah mengetahui titik potong X dan Y, lalu kalian bisa menggambar di bidang kartesius atau koordinat kartesius. Tentukan titiknya, lalu tarik garis. Itu anak-anak langkahnya. Ada contoh soal lagi, lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan. Ada persamaan 4X min Y sama dengan 5. Ini adalah persamaan. X dan Y-nya pangkat 1, jadi ini nanti akan menghasilkan garis lurus. Ini ada tabel, artinya apa sih? Jika X-nya 2, maka Y-nya 3. Coba kita 4X min Y sama dengan 5. Kita buktikan ya. X-nya itu kita ganti 2. 4X artinya 4 kali X. 4 kali X-nya kita ganti 2. Negatif, kita ingin membuktikan ini apakah hasilnya ini. Y-nya tetap Y, karena ingin kita cari sama dengan 5. Lalu 4 kali 2 itu adalah 8 min Y sama dengan 5. Nah, 8-nya kita pindah ke sini. Ke sebelah kanan. Jadi 5, 8 ini positif, kita letakkan di kanan yang sama dengan jadinya negatif 8. Negatif Y sama dengan utang. Gini cara bacanya. Punya uang 5, utangnya 8. Jadi utangnya tinggal 3. Karena negatif ketemu negatif, jadi positif. Y-nya sama dengan 3. Betul kan anak-anak? Coba kita isi yang titik-titik ini. 4X min Y sama dengan 5. X-nya kita ganti negatif 1. Jadi 4 kali negatif 1, negatif Y sama dengan 5. 4 kali negatif 1 adalah negatif 4, min Y sama dengan 5. Negatif Y sama dengan 5. Negatif 4 kita letakkan di kanannya sama dengan jadi positif 4. Jadi negatif Y sama dengan 5 tambah 4 adalah 9. Negatif ketemu positif jadinya negatif. Jadi ini negatif 9. Lalu yang ini kita coba yang ini. 4 kali X-nya adalah kita cari, kita tulis X min Y sama dengan 5. Jadi 4X-nya tetap X min 0. Y-nya ganti 0. Ini Y-nya 0. Sama dengan 5. Jadi 4X sama dengan 5. Untuk mencari X berarti 5/4. Jika kalian belum bisa, kalian bisa menggunakan segitiga ajaib ini. Mewakili pembagian, ini mewakili perkalian. 4X artinya 4 kali X dan yang kosong ditulis angka 5. X-nya kita tutup, artinya 5/4. Jadi ini 5/4.
Nah, ini gambarnya anak-anak. Jadi ini titik koordinatnya adalah 2,3 selalu X, Y ya anak-anak. Jangan lupa selalu X, Y. Jadi ini titik koordinatnya 0,5. Lalu ini 1, -1. Lalu -1,-9. Lalu ini 5/4,0. Nah, ini -1, kita letakkan di sini titiknya. Lalu 2,3 kita letakkan di sini 2,3. X-nya 2 naik terus ke 3 ini. Jadi titik potong di sinilah yang kita beri titik. Lalu 0,5 di sini, lalu 1,-1 di sini, dan ini ada 5/4,0-nya di sini. Lalu titik-titik ini kita tarik garis. Terus gitu. Kita tarik garis lurus. Jadi inilah gambar dari gambar grafik dari persamaan 4x negatif Y sama dengan 5. Gitu anak-anak caranya. Sekian dari Ibu. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini sampai kalian bisa. Jadi kesimpulannya, jangan lupa untuk menggambar persamaan grafik garis lurus, kalian harus menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X artinya Y-nya yang sama dengan 0. Jika mencari titik potong sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Jika sudah menemukan dua titik, lalu gambarlah di bidang kartesius. Berilah titik, lalu tarik garis. Lalu, jangan lupa persamaan garis lurus variabelnya selalu berpangkat 1. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada salah ucap penulisan. Mohon dimaafkan, tetap semangat belajar online, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.